Cuman ya saya kembalikan energinya lagi biar kita memelihara pusaka itu gak sia-sia. Gak ngopeni kira nganggur kan ngono mesti. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel dan tentunya masih bersama kita berdua. Saya di Ajeng Yayang dan saya Ari Wisangeni. Oke, semoga selalu kabar baik yang kita terima ya, Pia, baik itu yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri sendiri. Kalaupun ada yang tidak baik-baik saja, semoga Allah selalu memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Oke, seperti biasa tentunya kita kembali lagi untuk mengulas pusaka Pi. Langsung aja keris pertama. Keris apa jenenge yang berwarna solo tapi handle lagi handle mana gini nih dari kayu timohoi. Keris sempaner era-era Mataram pamor pedaringan kebak. Monggo sampean sing biasanya ngerti yoni, ngerti energi, cek energi nih. Kerisnya nggak seberapa panjang. Keris-keris ini lebih mengutamakan dari apa unsur rezeki ini daripada yang lainnya. Kalau ngomong esoteri, wayamu. Oke, sebelum membahas esoteri ya, Pia, kenapa sih setiap kali Ari Wisangeni menunjukkan pusaka itu kenapa selalu cek energinya? Karena yang kita edukasi ataupun enaknya yang kita kita kolekdolkan itu, yang kita maharkan itu memang pusaka, guys. Jadi secara otomatis itu pasti berenergi. Kenapa di sana-sana yang dibahas cuman begini, cuman begitu? Ya mereka tidak berani mengutamakan energinya, Pi, karena memang belum tentu ada energinya. Benar sekali. Kalau pusaka itu pasti otomatis ada energinya. Sekaligus buat latihan buat kalian semua itu. Kalau pusaka seperti ini cara mendeteksinya gimana gitu ya, Pi ya? Energi kerezekian, energi petarung itu kayak apa gitu. Sekaligus kita edukasikan seperti itu. Ya ini tadi sempaner ya, Pi ya, dengan pamor pedaringan kebak kayak gitu ya. Saya sangat setuju sekali kalau dibilang identik dengan kerezekian atau dominan dengan kerezekian. Tapi bagaimana kerezekiannya? Itu kan keris ini kerezekian, keris ini kerezekian, keris ini petarung, keris ini petarung. Petarung yang kayak bagaimana? Kerezekian yang kayak bagaimana kayak gitu ya, Pia. Bagaimana si yang mempunyai pusaka ini tercukupi secara rezekinya itu ibaratnya rezeki kita belum sampai saldonya itu menipis, itu sudah datang lagi. Insya Allah seperti itu, Bi. Sudah datang lagi. Amin. Sudah datang lagi. Jadi gini guys, intinya pemilik pusaka itu apapun profesinya, insya Allah pasti tercover. Jadi semua itu ada bidangnya. Oh ini untuk petani juga ada. Oh ini untuk pengacara itu juga ada. Masing-masing rezekinya itu berbeda. Kayak gitu ya, Pi ya. Ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan petani, ya ada buat petani, buat pengacara, buat guru, buat dokter, semuanya ada, guys. Jadi jangan khawatir kayak seperti itu, Pi. Berikutnya pertanyaan nih. Oke, kita ke pertanyaan. Karena yang tadi itu masih komentar ya, Pi, yang kita tanggapi, belum pertanyaan. Oke, dari Mardiansah Irawan, Pi. Assalamualaikum Mas Ari dan Mbaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini, kerisnya ajib-ajib Mas, itu karena minyaknya atau karena memang kerisnya sudah berpower ya? Sekali-sekali boleh dong dibabar cara agar keris full power sedia kala. Matur suwun Mas dan Mbak, bravo channelnya, alhamdulillah, terima kasih. Gini ya, untuk Masnya yang bertanya tadi, sebenarnya keris, kita ngomong keris pusaka ya, ketika keluar dari besalan sang empu itu energinya full power. Ketika nggak dirawat, energinya akan menurun. Hanya, maaf, bukannya saya sok, beberapa orang saja yang mengetahui cara, biarpun nggak bisa mengembalikan 100%, ya mungkin 80, mungkin maksimal 90%, itu hanya beberapa orang saja. Salah satunya saya, Ari Wisangeni. Saya dipisahkan untuk mengembalikan energi yang berkurang karena salah perawatan atau tidak dirawat. Keris-keris yang tak review memang keris beneran, terus saya rawat. Nggak cuman saya rawat secara eksoterinya, tapi secara isoterinya juga. Dan saya lebih condong ke isoteri, karena kenapa? Yang namanya pusaka itu gak digawe api-apian tok, tapi kita manfaatkan energinya. Lah percuma rongkone api gak terus kerise gak bener. Ge opo? Kita ngomong pusaka loh ya, bukan hiasan loh ya. Kalau kita membeli sebuah hiasan ya gak masalah. Tapi kalau kita sudah diniati ini pusaka. Jadi pusaka itu yang diutamakan energinya, bukan ge api-apian tok. Masih ki api rongkone kayu tendono, rongkone timoho, rongkone bahkan rongkone gading. Terus kata ge opo? Nek cuman gaya api-apian tok. Leluhur kita itu dulu membuat pusaka itu disertai energi, gak mau api-apian tok. Lah, ketika ada orang berkomentar pusaka itu yang penting bagus, masalah yoni adalah bonus. Kalau masalah energi adalah bonus, kenapa sebelum melakukan penempaan besi empu melakukan ritual dulu? Kenapa bonusnya dulu dilakukan terus kita empunya menggarap secara eksoterinya, besinya? Kan yonda. Ya, dua-duanya tuh seimbang. Loh. Jadi sebuah pusaka itu harus berioni, berenergi. Kalau Masnya tadi kan menanyakan, ya memang pusaka benar, terus saya kembalikan energinya, gitu aja. Tapi kalau sama tanya gimana cara mengembalikan energinya, ya itu nggak bisa saya ajarkan. Terus terang itu rahasia saya. Selain itu belum tentu kita mengajarkan pun belum tentu orang itu juga bisa mampu gitu, Pi, karena nggak semua orang kan ibaratnya seperti itu. Tapi saya jamin kalau pusaka itu ya, kalau saya ngomong original, yes original. Cuman ya saya kembalikan energi lagi biar kita memelihara pusaka itu gak sia-sia. Gak ngopeni kira nganggur kan ngono istilah. Kalau misalkan hanya untuk keindahan aja, Pi. Dari sebelum mendapatkan bahan itu sudah ada ritualnya, iya. Bagaimana itu bisa mendapatkan bahan yang terbaik seperti itu. Misalkan kita ada tujuan membuat pusaka ini, apa sih besi-besi yang support dengan, misalkan saya mau bikin A, itu yang paling support sama A itu apa, itu kan di rituali dulu, dari bahannya belum ini loh, Pi. Ya, ketika sampean melihat, ini yang khusus ya, ini khusus untuk keterangan bagi orang yang bisa merasakan energi. Ketika sampai melihat sebuah keris, ini keris yang saya sebut keris ini arti yang dua, keris aksesoris dan keris pusaka. Ketika sampai membuat keris, lihat keris aksesoris itu mau ono energi ini, ya diisi demit bro, sampai kangen diisi energi. Siapa sih nggak iso ngono? Jadi kita harus tahu, oh ini keris bener, energinya pasti bener. Insya Allah pasti bener. Tapi nek keris-kerisan lah, ya siapa ya guys ngisi ngono? Ya maaf, bukan saya sok, ojo keris. Kontak motor sampean tak isi bisa, kan ngono.
nanti kalau kalian jam terbangnya itu sudah tinggi ya, wes gampangan nih. Kalau udah terbiasa dengan pusaka-pusaka yang ori itu begitu, meskipun Saman nggak bisa memperbandingkan ya, ini bahannya dari yang ori, yang gimana, yang nggak ori, nggak gimana. Itu rasa kalian itu akan tumbuh guys. Kalau sudah sering memegang pusaka-pusaka yang ori, itu rasanya pasti ada beda. Ya wis, kedawan nih. Pertanyaan berikutnya. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Ini dari Karbalo, Pi. Keris atau tombak sekarang itu souvenir. Nah, itu dia. Baru saja kita bahas. Kalau yang benar-benar pusaka, nggak mungkin bisa dijual belikan. Kenapa nggak bisa dijual belikan, Pi? Gini Mas, Saman harus tahu yang namanya keris pusaka. Keris pusaka itu ada yang grade, katakanlah grade 1 sama grade 2. Atau istilahnya keris pusaka asli. Keris pusaka asli itu adalah keris yang contohnya gini. Keris dengan dapur, katakanlah Pendeta Semedi yang pertama kali. Itu yang nggak bisa dijual belikan. Itu yang grade AA. Jadi selanjutnya biarpun dibuat empu, itu namanya keris putran ataupun tombak putran. Lah, yang putran itu yang bisa dijual belikan. Yang pertama tadi itu nggak bisa kalau nggak keturunannya. Memang benar seperti itu, tapi yang putran itu bisa. Tapi sekali lagi, biarpun putran, kalau karena yang membuat itu empu melalui ritual dan tetek bengee, ya kadang malah seolah-olah koyok sing asli nih, memang ada. Tapi kalau sampai beranggapan semua keris yang terjual belikan itu adalah souvenir, enggak, saya bantah itu pernyataan sampean. Ada keris, memang banyak sih yang jual keris souvenir itu mengatakan ini keris sepuh, ini keris pusaka, memang banyak. Tapi kalau ada yang pernah beli di saya, Mas ini kerisnya sampean keris souvenir, kembalikan. Saya berani kembalikan uang sampean 100%, kan enak. Kita garansi ya, Pi ya. Ya wis, Swen, pertanyaan berikutnya. Atau kalau ingin tahu bukti bisa datang langsung ke galeri kita ya, Pi ya. Ya. Welcome aja kita. Ini dari postingan kita, keris belambangan Carang Suko dan keris jangkung dari Iskandar Channel, Pi. Wah, ya. punya channel juga. Gini, saya ingin bertanya, dulu bapak saya dikasih keris, katanya warisan dari leluhur yang ngasih orang Cirebon. Nama kerisnya Empu Suko. Mungkin maksudnya Empu Suko ya, Pi ya. Apa abang pernah dengar nama keris itu? Itu seperti Pi. Itu gini Mas, mungkin ya maaf ya, ini kemungkinan saja. Kalau Empu Suko sih saya belum pernah dengar. Mungkin sampean yang salah dengar atau bapaknya yang salah ucap. Itu Empu Supo. Nggak ada Empu Suko. Terus mari pertanyaannya ya. Sudah. Terus berikutnya keris. Yang berwarangka Timoho ini, Warangka Solo. Sorry. Keris dapur brojol, atasnya pamor Braskuta, di bawahnya pamor Lingga Yoni, bertangguh ini Madura Sepuh. Ini Lingga Yoni. Pamor-pamor ini kebanyakan tangguh-tangguh Madura. Kenapa? Saya nggak paham kenapa kebanyakan pamor-pamor ini tangguh Madura, tapi kalau saya telisik sendiri, di Madura tidak ada keris berdapur kebu. Entah kebu lajer, kebu apa, saya belum pernah lihat. Selama perjalanan saya nggak pernah lihat keris Madura berdapur kebu. Jadi mungkin di Madura nggak ada kebu, digantikan dengan pamor Linggayoni. Linggayoni menyimbolkan sebuah kesuburan, kesuburan pemiliknya yang perempuan biar monak-manak, tapi entah kesuburan kerezekiannya atau kesuburan tentang, karena zaman dulu kerjaan orang kebanyakan kalau nggak tani ya ternak, kesuburan tentang pertaniannya.
Monggo sampean cek energi nih. Aku nerangno terlalu jeru iki mangka enak. Keris yang ini istimewa berpamor Linggayon ini, aku yakin yang saya bahas tadi tentang Kemang lebih komplitnya atau lebih gimananya wayamu. Oke, edisi kali ini enak ya Pi ya, sebenarnya cukup adem ayem kalau kita membahas tentang kerezekian, karena yang satu ini masih termasuk kerezekian lagi. Kerezekian yang bagaimana? Keris dengan dapur apa tadi Pi? Linggayoni ya. Linggayoni itu dapur. Linggayoni. Jadi keris ini kalau Saman bilang tadi apa, kesuburan ya Pi ya. Kalau menurut saya ini kesejahteraan, lebih kesejahteraan Pi. Jadi bagaimana sang pemiliknya itu dimudahkan dalam setiap usaha, dalam setiap pokoknya yang dilakukan itu rezekinya mengalirnya dari situ Pi, mendapatkan kemudahan, selalu ada jalan keluar, selalu digampangkan seperti itu Pi. Ini umpomo keris iki diduweni petani, tandurannya kan yo subur, kan dilancarkan, kan sejahtera. Benar. Umpomo iki diduweni pedagang, kan yo kesuburan itu nggak bisa diartikan nanggone tanaman tok. Benar. Bukan usahanya hanya, kan subur. Iya, benar, tidak hanya berhubungan sama rahim aja, Pi. Meskipun tadi ngono lho, maksudku ngono. Iya, jadi menyebutkan seperti itu. Jangan terlalu letterlek. Jadi kita juga pandai-pandai mencerna bahasa kita seperti itu ya Pi. Bahasa tingkat dewa ya. Kemudahan itulah yang mendatangkan rezeki. Insya Allah seperti itu Pi. Oke, jadi masing-masing kerezekian itu dari mana? Semua rezeki ini rezeki. Dari mana kerezekiannya? Gitu. Oke. Sekali lagi cek energi nih. Linggayoni Madura Sepui. Swen keris berikutnya. Keris yang berwarangka kulonan, handle juga handle kulonan nih, handle Cirebon. Langsung tak buka ya. Dapur, iya apa? Pulang geni nggak salah ini ya. Iya pulang geni. Dengan pamor kul buntet ini bertangguh, insya Allah bertangguh Pajajaran. Kul buntet ini wis sapa sing nggak ngerti kul buntet itu gawe apa? Intine keselamatan, tapi keselamatan sing model kaya apa? Iku lebih dalam lagi. Sampai-sampai yang biasa bermain energi, monggo cek energinya. Keris Cirebon pamor Pajajaran apa? Sorry. Pajajaran. Bukan berarti keris Siliwangi. Pajajaran berpamor kul buntet. Beda, kul buntet sama pusat bumi beda. Kalau sekilas sih sama, tapi kalau orang jeli beda. Ulang ini pamor kul buntet. Ya, tadi setelah kita slow aja, ini saatnya memacu adrenalin dengan keris Tangguh Pajajaran ini tadi ya Pi ya. Kalau saya masalah tangguh itu nggak tahu guys, terus terang aja. Karena fokus saya di isoteri gitu ya.
Oke, ini termasuk keris petarung ya, Pi ya. Diungkapkan nggak sih? Diungkapkan nggak sih bedanya mana kul buntet, mana pusar bumi, Pi? Gak usah. Tidak usah, tidak usah. Karena juga ini untuk privasi bagi pemilik pusaka berikutnya gitu ya. Tapi kalau ibaratnya keistimewaannya semua saya babarkan di sini, terus pemiliknya semua orang udah tahu gitu, nggak ada greget-gregetnya gitu. Selain itu pusakanya sendiri itu juga punya privasi. Saya itu kenapa kok pelit yang disampaikan cuman itu aja yang disampaikan itu aja, karena pusaka itu punya privasi guys. Jadi saya juga menghargai privasinya, tidak menggali terlalu dalam. Cukup pemiliknya aja yang tahu, pingin tahu detailnya kayak apa, ya silahkan monggo bertanya. Yang memahami pusaka gitu, Bi. Sebentar, ini langsung membuat panas ini, Bi. Oke, ini berapa ini, Bi? 5 ya. Keris-keris pemimpin dengan keistimewaannya untuk petarung. Petarung dari keistimewaannya ini dari apa? Ini ada keistimewaannya. Yang jelas apa ya? Cocok untuk garda depan ini, Bu. Karena dia mempunyai keistimewaan khusus bagaimana cocok untuk di garda depan. Karena nggak ini ada jatah sendiri-sendiri mana yang harus di garda depan, mana yang harus seperti itu, Pi. Dengan perlindungan yang bagaimana, Pi? Ya hanya pemiliknya aja yang berhak tahu gitu. Wes, cukup, kasar tawa-tawa. Untuk berikutnya mungkin seperti ini, Pi. Apa namanya, petarung itu belakangan aja biar kita nggak acak ini setelah naik turun kayak gitu. Setelah tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, mau ada yang ditambahin lagi, Pi? Nggak, wes cukup. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian tadi pembahasan kita tentang 2 kerezekian yang sudah kita jelaskan panjang lebar dan 1 keris petarung kayak gitu ya, Pi ya. Dan yang kita bahas tentunya masih dari koleksi Ari Pusangeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kita pusaka.